Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat-sahabat jamaah semua. Kita lanjutkan kajian kita Bidayatul Hidayah. Kita masih di bab awal ya. Kemarin terkait dengan bagaimana niat itu sangat penting dalam melakukan segala bentuk ketaatan, termasuk di dalamnya adalah cari ilmu ya. Dilanjutkan oleh Al-Ghazali, wa ingkarat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min turabil ilmi al-hidayata duna mujarratir riwayah fa abshir. Jika niatmu, tujuanmu antara Allah dan dirimu dalam mencari ilmu itu, tujuan Anda, maksud Anda adalah meraih hidayah atau petunjuk dari Allah, bukan sekedar belajar Anda itu mendapatkan ar-riwayah. Ar-riwayah adalah al-hamlu wa naqlu 'anil ulama'i, melakukan transmisi lah, ya, mendapatkan sanad tok, sanad ilmu tok, itu kan, tanpa ngamal. Fa absyir, maka berbahagialah. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat, tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Malaikat itu membuka sayap-sayapnya agar dijadikan landasan dan alas Anda untuk berjalan meraih ilmu itu, mencari ilmu itu. Artinya digambarkan bahwa talibul ilmi, orang yang mencari ilmu itu, digambarkan dia sedang berjalannya itu di atas sayap-sayap para malaikat. Wahitanul bahri, dan seluruh ikan di laut, seluruh ikan di laut, tastaghfiru laka idza sa'id, memohonkan maaf, memohonkan ampun kepadamu di saat Anda atau kamu berjalan menuju tempat ilmu itu. Itu dari sisi keutamaannya luar biasa thalibul ilmi itu. Walaki yang baghilaka an ta'lama qabla kulli syai'in, dan hendaklah Anda sadari sebelum Anda mengetahui hal-hal yang lainnya, annal hidayata allati ya thamratul ilmi, bahwa yang namanya hidayah, dan hidayah ini adalah thamratul ilmi, buah dari ilmu, laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Hidayah ini pun memiliki bidayah, mempunyai awalan, wa nihayah, dan punya akhiran. Ya, punya zahir, punya aspek zahiriyah, wa batin, dan punya aspek batiniyah. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Seseorang tidak akan sampai kepada puncak hidayah kecuali setelah meneguhkan, mengokohkan, dan memantapkan bidayahnya, awalannya. Pondasi dasar dari hidayah ini diperkuat untuk sampai kepada nihayahnya atau batas akhir atau puncak dari hidayah itu sendiri. Maka yang kita kaji adalah bagaimana kita mengokohkan sendi-sendi bidayah ini, mengokohkan landasan awal menuju hidayah Allah. Maka kitab Hujjatul Islam Al-Ghazali ini dinamakan Bidayatul Hidayah.
wala athura ala batiniha illa ba'dal wukufi ala zahiriha. Dan seseorang tidak akan sampai pada batiniah, unsur terdalam dari hidayah ini, namanya batinul hidayah, kecuali dia telah mantap dari sisi zahirnya. Artinya apa? Mantap ada zahirnya itu adalah seseorang tidak akan sampai hakikat sebuah hidayah ketika dia belum menyempurnakan bagaimana dia bersyariat secara baik dan benar. Asy-syariah itu digambarkan dengan safinah perahunya, thariqahnya adalah laut samudra, dan hakikat yang kita cari adalah mutiara yang ada di dasar lautan. Seseorang tidak akan sampai kepada lu'lu', kepada mutiara terpendam itu ketika dia tidak membangun safinah dengan baik, mempersiapkan tiket dengan baik dan sah, gitu kan, dan melakukan perjalanan laut yang memang aman. Ya, seperti ini gambaran para ulama. Di syariat ini sangat-sangat penting kita jadikan pondasi awal menuju hidayah yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah. Saat ini aku memberikan rambu-rambu kepadamu, wahai pencari ilmu. Ayuhal murid lil khair, wahai murid-muridku yang mengarah dan menuju kepada kebaikan. Bi bidayatil hidayah. Awal dari sebuah hidayah ini. Materi bidayatul hidayah ini tujuannya litajarruba biha nafsak, supaya hatimu terlatih, terbiasa, ya, wa tamtahinu biha qalbak, dan hatimu teruji, ya, jiwa terbiasa, jiwa terlatih, dan hati yang teruji. Fa in sadafta qalbaka ilayya ma'ilan wa nafsaka biya mutawa'atan wala qabilatun. Jika Anda dapati hatimu itu membenarkan, suka, cenderung cinta kepada hidayah itu, wa nafsuka biya mutawa'atan, dan jiwamu yang ada di hatimu juga itu kan, jiwamu itu taat, bahkan ingin kepengen mengikuti hidayah itu, walaha qabilatun, maka hati dan nafsumu siap untuk menerima hidayah ini. Fadunak at-tatallu'a ila nihayati wa taghalghal fi biharil ulum. Dalam keadaan Anda semua siap lahir batin, ya, maka
Khudzalik fadunak, maka ambillah kesempatan untuk aku ajak atatolok naik dan mencari-cari, berupaya untuk sampai kepada puncak hidayah. Wa taghalghal fi bihari ulum, dan mari kita bersama-sama masuk dan berjalan secara nyaman di samudra ilmu yang tak bertepi. Fil ulumil asrar alladuniyah, termasuk di dalamnya adalah ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu laduni, allati kal bihari fi umqiyah, yang dalamnya digambarkan laksana samudra. Wa in sadafta qalbaka 'inda muwajahatika iya biya musawwifan wa bil 'amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammaratu bisu. Tapi ingatlah wahai murid-murid, jika Anda dapati hatimu ketika berhadapan dengan bidayah, bahkan ketika memasang niat pun sudah salah, ketika Anda dapati hatimu itu mempunyai sifat musawwafan, saufa af'alu dzalik, aku bakal ini, aku akan gini, aku akan gini, itu ada di hatimu. Wabil amali bimuqtadah, dan terkait dengan praktek ataupun amaliyah, ternyata Anda dapati diri Anda itu muakhiran biwa'din, menunda-nunda amal, bahkan dipenuhi dengan janji-janji, demi Allah besok saya akan, dan seterusnya. Itu tasawwafa, musawwifan, orang yang selalu akan. Ini termasuk orang yang belum siap menaiki tangga hidayah. Fa'lam, maka ketahuilah saudaraku, anna nafsaka al-ma'ilah, sesungguhnya jiwa ataupun nafsumu yang condong untuk thalabil ilmi, mencari ilmu. Ketahuilah, nafsu yang demikian ini adalah hiya an-nafsul ammarah bisu, nafsu yang mengarahkan kita semua kepada kejahatan. Wa qad intahabat muti'atan lisyayatin, dan nafsu ammarah bisu, nafsu yang berpotensi kejahatan itu bangkit, tergerak muti'atan lisyaitan al-laini, untuk memperturutkan keinginan syaitan, liyudlika bihabli ghurwatin, liyudlika, untuk memelesetkan Anda atau menghubungkan Anda dengan habl, dengan penghubung yang tidak jelas, tipu-tipu. Setan nampak akan menghubungkan Anda, menuntun, tapi bahasanya adalah menggelincirkan Anda dengan pegangan tali yang rapuh, pegangan tali yang palsu atau khadi'ah. Fayastadrijuka, maka setan itu akan menarik-narik Anda dengan perlahan,
bimakidati dengan tipu muslihat yang dia miliki, ila ghamratil halaki, akan menarik Anda secara perlahan menuju kehancuran yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Wa qasduhu ayyaruja 'alaika syarra fi ma'radil khair. Dan tujuan setan itu adalah akan menampakkan kepada kalian sebuah keburukan yang dibungkus dengan kebaikan. Keburukan yang oleh setan dikemas dalam kebaikan. Asyarru fi ma'radil khair. Asyarru fi ma'radil khair. Sebuah kejahatan dalam display yang sangat menarik. Hatta yulhiqaka, sehingga setan-setan itu akan menggeretmu, mengumpulkan kalian bil akhsarina a'mala, orang-orang yang mempunyai amal-amal yang tiada guna sama sekali, rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum, yang mereka sesat jalan fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan bahkan mereka yang telah melakukan kemaksiatan, keburukan itu menduga bahwa mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ketika setan telah menutupi keburukan, ditampakkan kepada manusia sebagai sebuah kebaikan. Inilah dunia tipu-tipu. Wal'iyadzubillah. Kita semua memohon kepada Allah agar dijaga dari kamuflase yang dibangun oleh setan ini. Dengan bahasa lain, asyarru fi ma'radil khair. Ini nampak dan terjadi pula di dunia media sosial. Bagaimana sebuah keburukan dikemas dengan sebuah kemaksiatan. Isinya buruk tapi casingnya bagus. Kardusnya bagus tapi isinya busuk. Na'udzubillah min dzalik. Inilah, muka pembangkit kebaikan kita adalah hidayah dari Allah, bukan muslihat dari setan itu. Kita lanjutkan besok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.